Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu kelas 10. Kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Hari ini kita masuk elastisitas pendapatan dan elastisitas silang. Ya, ada elastisitas itu kan ada tiga jenis: elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan silang. Di elastisitas harga sudah kita bahas tuntas. Elastisitas harga permintaan dan elastisitas harga penawaran. Nah, kita masuk ke dua jenis lainnya. Oke? Kita masuk ya. Nah, elastisitas pendapatan adalah derajat kepekaan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan pendapatan. Ya, bagaimana perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan pendapatan, itu elastisitas pendapatan. Misalnya, kan secara hukumnya kan kalau semakin tinggi pendapatan, maka jumlah barang yang akan bisa dibeli akan semakin besar. Apakah perubahan besarnya jumlah barang yang dibeli itu kalau berubah dia sangat besarkah perubahan persentasinya atau malah sedikit gitu? Atau nggak terlalu berpengaruh atau tidak terlalu peka gitu ya. Sama kayak kemarin sih konsepnya, tapi ini yang dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, rumus menghitung elastisitas pendapatan sebagai berikut. Oke, seharusnya ini I ya, elastisitas income. I income atau pendapatan, yaitu persentase perubahan jumlah barang X yang diminta per persentase perubahan pendapatan real konsumen, atau persentase delta QX per persentase delta P. Gini ya contohnya, aduh. Nih, atau ini, atau rumusnya yang ini. Ya, kalian menggunakan rumus yang ini aja. Ini ya, rumusnya ini ya. Ini ya. Oke. Atau EI sama dengan delta Q per delta I dikali I per Q. Atau Q2 kurang Q1 jumlah barang yang diminta kedua dikurang jumlah barang yang diminta pertama dibagi dengan pendapatan kedua dikurang pendapatan pertama dikali I per Q. I itu adalah pendapatan pendapatan mula-mula dibagi Q jumlah barang yang diminta mula-mula. Itu rumusnya ya. Kita buat ke contoh. Perhatikan dulu. Nih, perhatikan yang ini. Nih ya, jenis-jenisnya. Nah, kadang kan gini, besarnya elastisitas itu tergantung jenis barang yang dibeli. Nah, jadi saya contohkan gini. Kalau waktu pendapatan saya itu 5.000, misalnya pendapatan saya itu 1 juta per bulan. Saya akan beli baju-baju Monja ya, yang inferior itu baju-baju ya, baju-baju Monja lah, atau gini barang-barang yang murah. Nah, kalau pendapatan saya dari 1 juta naik menjadi 5 juta per bulan, apakah saya akan tetap kalau naik pendapatan saya kan pasti makin banyak konsumsi saya. Nah, tapi apakah saya akan tetap mengkonsumsi barang yang murah itu? Enggak, pasti saya akan membeli barang yang lebih mahal. Jadi kualitas barang itu ada 3 jenis. Ada barang mewah, inferior, dan barang normal. Barang mewah, inferior, dan barang normal. Nah, jika EI lebih besar dari 1, maka barang tersebut termasuk barang mewah. Jika EI lebih kecil dari 0, maka barang itu inferior. Jika EI ya lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1, maka barang normal. Contohnya apa? 0,5, 0,6 itu ya kalau barang normal. Nah, kita buat contohnya, kita lihat. Pada saat pendapatan per bulannya sebesar 1 juta, Anton membeli sate sebanyak 4 kali sebulan. Tahun berikutnya ada kenaikan pendapatan per bulan menjadi 1.500.000 dan Anton membeli sate sebanyak 10 kali sebulan. Berapakah elastisitas pendapatannya? Maka jawab, EI sama dengan delta Q per delta I dikali I per Q sama dengan delta Q-nya mana? Q2 kurang Q1, 10 dikurang 4 per delta I income.
Berarti pendapatan yang kedua berapa? 1.500.000 dikurang pendapatan pertama 1 juta dikali I per Q. Pendapatan yang pertama berapa? 1 juta per 4, yaitu jumlah barang yang diminta yang awal-awal. Maka 10 kurang 4 6. 1.500.000 dikurang 1.500.000 sama dengan 500 dikali 1 juta dibagi 4 sama dengan 250.000. Maka hasilnya 6 per 500.000 dikali 250.000 hasilnya 3. Maka kalau 3 hasilnya lebih besar dari 1. Jadi besar elastisitas pendapatan atau EI-nya sebesar 3. Maka sate merupakan barang superior atau barang mewah. Paham ya? Itu untuk elastisitas pendapatan. Nah, elastisitas silang adalah derajat kepekaan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain yang berhubungan. Hubungan di sini bisa jadi saling menggantikan atau substitusi atau saling melengkapi, komplementer. Jadi bagaimana gini ya, ada dua barang X dan barang Y. Bagaimana perubahan jumlah barang yang diminta, barang X yang diminta apabila barang Y-nya berubah harganya gitu. Jadi saling melengkapi, bisa itu untuk antar barang, hubungannya antar barang substitusi atau pengganti. Contoh barang pengganti apa? Kalau nggak ada teh, kopi gitu ya. Kemarin kan teorinya kalau di permintaan kalau substitusi antara teh dengan kopi, kalau harga teh naik ya kan, maka permintaan kopi sebagai barang substitusinya akan naik. Kalau yang melengkapi komplementer gimana? Kalau harga misalnya antara kereta dengan BBM. Kalau harga BBM lagi naik, maka karena kereta itu saling melengkapi dengan BBM, permintaan BBM akan turun. Rumus mencarinya kita masuk ke ini aja. Lebih nih. Sebelumnya oke. Nah, ada 3 macam elastisitas silang. Yang pertama elastisitas silang positif, yaitu untuk barang substitusi yang hubungannya substitusi atau barang pengganti. Misalnya teh dengan kopi, pensil dengan pulpen, atau kapur dengan spidol, kan gitu. Secara jenisnya dia sama dan fungsinya sama, jadi dapat menggantikan, ya kan? Nah, jadi kalau dia elastisitas positif, maka kalau satu naik, yang satunya juga naik. Gitu ya. Maka peningkatan harga barang A menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang B. Peningkatan barang A sama-sama meningkat, yang B-nya harga A meningkat, jumlah permintaan barang B meningkat, sama-sama meningkat, itulah hubungannya positif, sama dia. Sama-sama naik gitu. Itu positif maksudnya ya. Sebagai contoh, peningkatan harga kopi meningkatkan permintaan terhadap teh karena barang saling menggantikan mereka. Kalau harga kopi naik, ya kan, kalau harga kopi naik orang malas beli kopi. Udahlah ganti aja ke teh yang lebih murah harganya, maka permintaan teh akan naik, gitu dia maksudnya. Kopi dan teh merupakan 2 barang yang saling menggantikan atau barang substitusi. Yang kedua, elastisitas silang negatif. Berarti kalau negatif yang satu naik, yang satunya turun, itu negatif. Kalau positif satunya naik, satunya naik juga. Kalau satunya turun juga. Kalau negatif dia nggak sejalan, ada satunya naik malah satunya turun, itu negatif maksudnya. Ya. Peningkatan harga barang A mengakibatkan turunnya permintaan barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga bensin kan komplementer ya, mengakibatkan penurunan permintaan terhadap kendaraan bermotor. Harga BBM naik, malaslah beli motor, kan motor nggak bisa jalan kalau nggak ada BBM, maka mereka saling melengkapi gitu. Ya, maka kalau harga BBM lagi naik, permintaan sepeda motor akan turun, itu negatif. Kedua barang tersebut bersifat komplementer. Yang ketiga, elastisitas silang 0. Berarti kalau 0 tidak ada saling berhubungan. Peningkatan barang
harga barang A tidak akan mengakibatkan perubahan permintaan barang B. Nggak ada pengaruhnya antara A dengan B, barang A dengan barang B. Kenapa? Karena mereka tidak saling melengkapi atau tidak saling menggantikan, gitu. Contohnya, kenaikan harga kopi tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kendaraan bermotor. Kopi dengan kendaraan bermotor apa hubungannya, ya kan? Itu makanya ya, dia disebut sebagai elastisitas silang 0. Nah, rumusnya apa? Ini rumusnya ya. EEX atau EC. C itu kombinasi atau kombinasi. C itu cross silang ya. EC atau EEX. X Y-nya itu barang X dan barang Y maksudnya. Sama dengan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta per persentase perubahan jumlah barang Y. Atau EEX sama dengan atau EC sama dengan delta QX per delta PY. Jadi perbandingan X dengan Y dikali PY price barang Y per quantity barang X. Contoh. Sebelum aku contoh perhatikan ini. Nih ya, perhatikan. Jika EX lebih besar dari 0 untuk barang substitusi. Jika EEX lebih kecil dari 0 untuk barang komplementer. Jika EEX sama dengan 0 untuk barang netral atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Kalau lebih besar dari 0 barang substitusi, lebih kecil dari 0 barang komplementer, sama dengan 0 barang netral. Contoh, variasi harga dan jumlah barang yang diminta berupa gula pasir, gula Jawa, dan gula batu untuk semester 1 dan 2 periode tahun tertentu berdasarkan laporan penjualan eceran sebagai berikut. Ya, ini ada gula, perhatikan yang ini, tabel yang ini. Ada barang, ada gula pasir, gula Jawa, gula batu. Semester pertama, semester kedua, berarti ada perubahan kok, gitu aja. Jadi jangan bingung semester-semester itu. Atau periode pertama, periode kedua, berarti ada perubahan harga, itu aja ya. Dan perubahan jumlah barang. Di semester pertama ini ada harga price dalam price-nya per kilo, kuantitinya dalam satuannya kilo. Ya, semester kedua juga gitu. Untuk gula pasir ada price-nya 11.000, gula Jawa 7.000, gula batu 8.000 di semester kedua. Gula pasirnya naik jadi 13.000, gula Jawanya naik jadi 8.000, gula batunya juga naik jadi 8.000. Pertanyaannya apa? Hitunglah elastisitas silang antara gula pasir dan gula Jawa. Maka perhatikan di sini, kalau gula pasir dan gula Jawa siapa dulu muncul? Gula pasir. Maka yang menjadi barang X, yang menjadi X-nya adalah gula pasir, dan yang menjadi barang Y adalah gula Jawa. Lihat data di gula pasir dan gula Jawa. Maka jawab, EEX sama dengan delta QX per delta PY dikali PY per QX. Delta QX berarti QX barang X yang mana? Gula pasir. Gula pasir perubahan Q-nya. Lihat dari semester 2 ke semester 1 kan? Q2 kurang Q1 13.000 di 25.000 ini ya. Nih, 25.000 dikurang 20.000. Nih ya kan? Per delta PY yang price. P-nya itu price harga, barang Y yang mana barangnya? Gula pasir. Lihat perubahan harga gula Jawa maksudnya. Gula Jawa ya barang Y-nya ya. Lihat, gula Jawa yang ini maka dari 8.000 menjadi 7 ya kan? 7.000. Maka dikali PY per QX. PY-nya berapa? Harga barang Y 7.000 yang mula-mula kan? Oke, yang ini. Oke. Per QX. Jumlah barang yang diminta barang X. Barang X-nya mana? Gula pasir. Berapa mula-mulanya? 20.000. Maka 25.000 dikurang 20.000 kilo sama dengan 5.000 kilo per 8.000 kurang 7.000
sama dengan 1000. 5000 per 1000 dikali 7000 dibagi 20.000 hasilnya 0,35. 5000 dibagi 1000 dikali 0,35 sama dengan 1,75. Maka hasil perhitungan menunjukkan bahwa EPJ apalagi nih, EXY atau EC ya, EC atau cross dia sama dengan 1,75 lebih besar dari 0 ya. Berarti antara gula pasir dan gula Jawa merupakan barang substitusi. Ya dong, kalau harga gula pasir lagi naik, maka orang akan mengganti dengan gula Jawa. Gitu dia maksudnya, substitusi. Kalau harga gula pasir naik, maka permintaan gula Jawa akan naik. Yaitu bila harga beli per gula pasir mengalami kenaikan, maka jumlah gula pasir yang diminta akan turun. Dan peristiwa ini diikuti peningkatan jumlah gula Jawa yang diminta pasar. Sebaliknya, jika harga beli per kilo gula pasir turun, jumlah gula pasir yang diminta akan meningkat. Sebaliknya ya. Sementara jumlah gula Jawa yang diminta mengalami penurunan. Itu untuk materi elastisitas silang. Kalau ada yang belum dimengerti silakan ditanya. Materinya nggak susah, gampang. Ya, saya pikir cukup bisa dipahami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.